Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kita hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, para pimpinan UPD Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga kita hormati, Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Habib Abdus Syakur. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bantul. Para pemirsa Jogja Istimewa TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah, puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti acara pengajian dalam rangka Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW pada tahun 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2021 Miladiyah. Tentunya salawat dan salam marilah kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat pada yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para pemirsa Jogja Istimewa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali pengajian pejabat dan aparat dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca Ummul Kitab. Wa ala hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para pemirsa. Mudah-mudahan dengan bacaan Ummul Kitab ini, pengajian pada kesempatan yang mulia kali ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan tentunya kita bisa mengambil hikmah dari peringatan Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Yang selanjutnya akan dilantunkan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan Ustadzah Siti Nurul Zakiyah SAG. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Para pemirsa Jogja Istimewa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suasana seperti ini di mana kita mungkin sudah jauh dengan Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW yang terpaut kurang lebih 15 abad yang lalu. Orang sebagian mengatakan bahwa itu masa lalu, tapi ini zaman sekarang. Kita tahu bahwa kita untuk membangun negeri yang kita cintai ini, terutama setelah kita mengalami pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan berakhir, tentunya banyak saudara kita yang terpuruk, mungkin secara ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya. Tentunya kita perlu membangun motivasi, kita membangun negeri kita yang kita cintai ini dengan bagaimana kita meneladani baginda Nabi Muhammad SAW yang tentunya suri tauladannya walaupun sudah 15 abad yang lalu tentu sangat masih relevan kalau kita implementasikan di masa-masa sekarang. Bagaimana beliau memotivasi, bagaimana memberikan inspirasi kepada para sahabat yang tentunya sangat masih sangat tepat untuk kita implementasikan di masa-masa sekarang. Untuk itu hadir di tengah kita narasumber kita, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Habib Abdul Syakur MAG,
Beliau di samping dosen Universitas Islam Negeri Yogyakarta, juga beliau sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bantul. Selamat Pak Kiai, mudah-mudahan amanah ini berkah, membawa kemaslahatan ummah yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan membawakan tema bagaimana meneladani Nabi dan mencintai dalam rangka membangun negeri yang kita cintai ini. Untuk itu waktu dan tempat kita persilakan kepada beliau Kiai Haji Dr. Kiai Haji Habib Abdus Syakur MAG. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang saya hormati, Bapak Wakil Gubernur Sri Paduka Paku Alam ke-10 dan para pejabat di lingkungan pemuda Daerah Istimewa Yogyakarta yang saya hormati, pemirsa Jogja Istimewa TV yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bersama Bapak Ibu dan para pemirsa semuanya dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar bagi kita. Kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Laulahuma kunna wala baqina. Seandainya Nabi Muhammad tidak ada, tidak tahulah apakah kita akan ada apa tidak. Tapi semua karena itu adalah anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu kita syukuri yang setinggi-tingginya. Bahkan Al-Quran menyampaikan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Maka dengan anugerah Allah dan rahmat Allah, kalian semuanya harus gembira. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ditakdirkan untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan semua pengikutnya ila yaumiddin. Amin. Terima kasih sekali saya diberi waktu untuk sedikit berbicara tentang kelahiran Nabi Muhammad dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa kita tentu saja harus gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini. Karena anugerah dan rahmat Allah yang tak ternilai, tidak bisa dinilai, tidak bisa dihitung adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku, Allah, mengutusmu hanyalah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Disitulah kita semuanya diperintahkan untuk gembira. Makanya kemudian
dengan adanya peringatan-peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bergembira karena adanya rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gembira dan bahagia kita tentu saja tidak hanya sekedar bagaimana kita wujudkan dalam perbuatan kita. Tidak kita wujudkan dengan berhura-hura, tidak, tentu saja karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus tidak untuk hura-hura. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk agar kita semuanya menjadi manusia yang sempurna. Baik saudara-saudara, bagaimana Nabi Muhammad memang menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Oleh karena itulah tepat kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswah hasanah bagi kita semuanya. Sebagaimana tadi Qari'ah sudah membacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian semuanya pada Rasulullah ada uswah hasanah. Tentu saja kita kalau melihat sejarah Nabi Muhammad SAW, bagaimana sejak beliau berada di Makkah sampai kemudian hijrah ke Madinah dan wafat di Madinah, banyak sekali apa yang sudah terjadi. Yang terjadi ada hal-hal yang mengenakkan dan ada yang menyakitkan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau diasingkan oleh sukunya, diasingkan oleh orang Quraisy di Syam, sehingga beliau ibaratnya makan saja kesulitan bersama umat Islam yang lain. Disinilah kita tentu saja pada saat pandemi kemarin kita kayaknya tidak lebih sulit dari apa yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Tentu saja kalau pandemi kemarin kita semuanya bersama-sama untuk menghilangkan pandemi ini, walaupun pada sampai saat ini COVID-19 belum selesai, tapi alhamdulillah pada saat ini sudah mulai menurun dan kita berdoa semoga COVID-19 segera hilang dari bumi Nusantara ini. Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi cobaan-cobaan yang banyak sekali. Di antaranya adalah diasingkan dari kaumnya. Nabi Muhammad tentu saja ya tetap bagaimana mensupport kepada para sahabat agar tetap tenang dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam pada waktu itu ibaratnya hanya makan rumput-rumputan, tapi Nabi Muhammad terus memberikan motivasi agar umat Islam tetap positive thinking, berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja juga dengan upaya-upaya yang ada. Bagaimana Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah, yang waktu itu masa yang sangat genting, di dalam Gua Thaur berdua bersama sahabat terdekat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merasa ketakutan, sangat khawatir kalau sampai orang-orang kafir Quraisy menangkap Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberi motivasi kepada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau, "Il qala li sahibihi la tahzan."
innallaha ma'ana. Ketika berkata kepada sahabatnya, kamu jangan khawatir, Allah bersama kita. Saya potong Kiai, barangkali ini ada salah satu pemikiran Kiai. Jadi man adzama maulidi, barang siapa yang memperingati maulid Nabi akan mendapatkan keberkahan. Kata-kata gembira senang ini kan diterjemahkan, diimplementasikan dengan macam-macam ya Kiai, kadang ada yang senang, kadang-kadang musik. Kalau misalkan senang itu dalam bentuk pengajian mungkin tidak masalah ya Kiai. Tapi kan ada yang senang dengan musik, kemudian hura-hura dan sebagaimana. Ini kira-kira apakah orang yang seperti ini termasuk orang yang mencintai Nabi? Ini. Ya, baik. Jadi bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW tentu saja bermacam-macam. Tapi memang cinta kadang tidak bisa diukur dengan hal-hal yang sifatnya konkret. Bagaimana Abu Lahab, paman Nabi Muhammad SAW, ketika diberitahu Nabi Muhammad lahir, keponakannya lahir dari seorang ibu yang sudah ditinggal suaminya, Abu Lahab merasa suka, senang, sampai kemudian memerdekakan budaknya. Masya Allah, ini bagian dari cinta, bentuk kesenangan. Jadi ekspresi kesenangan ini memang macam-macam. Seperti itu kemudian Abu Lahab dengan begitu mendapatkan rahmat dari Allah juga. Sehingga setiap hari Senin pasti akan mendapatkan diskon untuk tidak mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya gitu ya. Jadi artinya sekarang ekspresi cinta itu memang macam-macam. Nah, kalau kemudian ekspresi cinta disalurkan dengan hal-hal yang positif, itulah yang paling penting. Kalau urusannya kemudian apakah dengan musik, apakah dengan hal-hal lain, asal itu tidak bertentangan, tidak melakukan maksiat kepada Allah, itu ekspresi cinta yang tentu saja akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ini Kiai, dalam rangka membangun negeri kita kan tahu mungkin masyarakat Indonesia, saya pikir tidak hanya Indonesia tapi dunia, pasca pandemi bahkan mungkin ada bencana-bencana lain yang sungguh mungkin semua negara akan terpuruk secara ekonomi yang jelas, termasuk mentalnya, penduduknya, warganya. Saya pikir perlu membangun kembali bagaimana negeri yang kita cintai ini kita bangun kembali dengan bagaimana kita mencintai Rasulullah, yang insya Allah Rasulullah pada masa itu termasuk panglima perang, mungkin presiden ya Kiai, presidennya, panglima perang dan sebagainya, yang bisa mengatur negara dengan sebegitu saya katakan sempurna kalau begitu. Nah inilah mungkin kita butuh pencerahan bagaimana cara kita meneladani Nabi, terutama dalam membangun negeri yang kita cinta ini sehabis mungkin pandemi ini. Kiai gimana? Ya. Baik, saya kira untuk membangun negeri ini kita memang perlu mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu seperti tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Al-Quran seperti itu. Sungguh telah datang kepada kalian, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, rasul dari bangsa kamu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Itu kalau saya terjemahkan yang paling mudah, ramentolo. Orang mentolonan kepada kamu kalau sampai kamu semua susah, sengsara. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Harisun 'alaikum, sangat perhatian terhadap kalian. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat memiliki rasa cinta kasih. Nah di sini ini Nabi Muhammad karena memiliki cinta kasih yang sangat besar, dan saya katakan tadi nggak mentolo kalau sampai umatnya merasa kesulitan. Maka ini coba salah satu yang perlu saya sampaikan, pernah terjadi kesulitan ekonomi pada masa Nabi Muhammad. Ini
Sampai Nabi Muhammad sendiri 3 hari tidak makan. Tidak ada makanan. Sampai datang Abu Hurairah kepada Nabi Muhammad membawa kucingnya yang sudah tidak makan berhari-hari. Artinya yang sangat lapar. Kemudian dibawa kepada Sayyidina Abu Bakar. Dibawa kepada Sayyidina Umar. Kemudian yang terakhir kepada Sayyidina Ali. Tapi ternyata Sayyidina Ali nggak ada. Dan pada waktu itu Siti Fatimah ada di rumah. Ternyata Siti Fatimah sudah tidak memiliki apa-apa. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Ummati ya Allah, umatku jangan sampai mendapatkan musibah seperti ini. Kalau musibah kita, pandemi ini COVID-19, saya kira tidak sebanding dengan apa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ini saya katakan, bagaimana membangun sebenarnya Nabi Muhammad dengan kebersamaan. Jangan sampai ada di antara kita ada rasa dendam. Dendam apa? Mungkin karena ada hal-hal yang tidak enak kemudian jadi pendendam. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah, Nabi Muhammad SAW yang diusir dari Mekah. Beliau malah ketika Fathu Makkah berkata kepada orang-orang Mekah, barang siapa yang masuk masjid aman. Barang siapa yang membuka pintu rumahnya aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Umayyah maka aman. Di sini nggak ada rasa dendam sama sekali. Nabi Muhammad kasih sayang yang ada. Ayo kita bangun lagi. Ayo kita bangun bersama. Artinya kebersamaan. Walaupun banyak orang yang merasa Nabi Muhammad SAW akan balas dendam. Tidak. Artinya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwa ayo kita bareng-bareng membangun masyarakat ini. Walaupun mungkin pernah terjadi konflik di antara masyarakat. Itu cintanya Nabi kepada kita ya, Kiai. Masya Allah Iya. ya. Jadi mungkin kalau tahu Nabi sekarang umatnya sedang terpuruk, terpapar karena ekonomi, pandemi, mungkin juga ikut sedih ya Kiai. Iya. Dan Saya kira ya pandemi hari ini itu saya katakan tadi. belum Kalau seberapa ya. dibandingkan dengan zaman Nabi Muhammad tidak ada apa-apanya sebenarnya. Sehingga seperti apapun walaupun kita memang mungkin ada keterpurukan, tapi kita wajib optimis dan selalu tawakal, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berupaya terus setiap saat untuk maju, untuk semakin baik pada masa-masa yang akan datang. Gitu. Karena kita tahu ya, Kiai, kadang-kadang setelah dia pandemi ternyata ada hikmah-hikmah tersendiri. Misalkan santri belajar harus menggunakan IT gitu ya. Iya. Terus siswa juga sekarang melalui online, Zoom dan sebagainya. Ini yang sebelum ada pandemi mungkin tidak tahu. Paling tidak ini ada peningkatan secara pengetahuan ya Kiai. Nah, kalau kita mau sadari, mungkin insya Allah kita akan membawa sebuah nilai manfaat keberkahan. Salah satu contoh misalkan begini Kiai, saya punya pengalaman kebetulan itu tetangga saya Kiai. Jadi dia seorang bengkel mobil itu pada saat pandemi Chan, dia itu nggak laku sama sekali, bahkan seolah mengeluh, ya Tuhan, kok Tuhan tidak adil katanya memberi rezeki tapi tidak berikan rezeki. Suatu saat dapat informasi di kawannya, kamu kan ahli bengkel, coba pada saat kamu mereparasi mobil, kamu YouTube kan, kemudian kamu share, dikasih caranya. Ternyata itu menjadi seorang jutawan kayak itu, Masya Allah, hikmahnya itu. Baru sadar ternyata Allah itu maha pemurah atas segala sesuatunya, dan ada hikmah di balik itu semua itu. Ya, tidak ada yang diciptakan oleh Allah Sia-sia gitu. sia-sia. Semua pasti ada hikmahnya. Dan ini banyak hal yang bisa kita petik. Ya dulu saya tidak tahu apa itu Zoom, akhirnya sekarang tahu Zoom. Saya tidak pernah tahu ada Google Meet, saya pakai Google Meet dan lain-lain. Ini ternyata kemudian kita yang dulu dikatakan ada globalisasi. Globalisasi memang kemudian pada saat ini betul-betul dunia itu sempit sekali. Dunia itu jadi satu. Mahasiswa saya itu salah satunya, ada di antara mahasiswa saya itu sekarang di Mali. Orang Mali sana. Saya ngajar
jam 9 pagi, ternyata di sana jam 2 malam dan dia mau. Dan kayaknya kita deket, gitu. Kita deket dengan mereka. Karena memang ya gara-gara pandemi ini justru kalau tanpa pandemi kira-kira kita tidak akan menggunakan Zoom seperti itu. Ya, oke. Saya kira juga urusan kemudian rezeki dan lain-lain selama kita mau berusaha itu pasti Allah akan memberi jalan keluar. Tidak mungkin Allah tidak memberi jalan keluar. Nah, yang jelas dengan sabar pasti akan ada solusinya. Ini mungkin Kiai pada penghujung pengajian ini mohonlah untuk berikan semacam closing lah untuk para pemirsa Jogja Istimewa TV dalam rangka mencintai Rasul, mencintai Rasul dalam konteks membangun negeri ini. Kira-kira langkah-langkah konkret apa yang harus kita lakukan Kiai ini? Mungkin sebagai closing pengajian ini mungkin Kiai. Ya. Baik, terima kasih. Saya kira cinta kita kepada Rasul itu dengan berbagai cara. Di antaranya adalah bagaimana kita juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana membangun masyarakat Arab yang waktu itu sangat-sangat tidak sangat-sangat mundur, tapi kemudian menjadi masyarakat yang beradab. Ini yang perlu kita lihat betul, kita teliti betul. Ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam waktu 23 tahun ini bisa merubah dunia, merubah masyarakat Arab yang seperti itu. Ya, saya kira tentu saja ini pada diri Rasulullah ada uswah hasanah yang memang harus kita teladani. Tapi itu memang secara umum, secara khusus Nabi Muhammad satu rasa cinta kasih, rahmah, kemudian yang kedua optimistis, tidak pesimistis, putus asa gitu ya. Tidak mudah putus asa dan terus berjuang maju. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada beliau Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Habib Abdul Syakur yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan untuk itu pada penghujung ini marilah kita bersama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah. Semoga pada momen peringatan Maulid Nabi tahun 1447 Hijriah ini pertama kali kita semakin cinta kepada Rasul. Tentunya cinta itu diwujudkan dalam bentuk amal-amal soleh ya Kiai ya, amal-amal yang baik bermanfaat, terutama dalam membangun negeri yang kita cinta ini. Berilah motivasi kepada kepada masyarakat agar bagaimana tetap semangat walaupun mungkin dengan keterbatasan, tapi ternyata kita juga bisa. Seperti tadi Pak Kiai sampaikan punya mahasiswa yang jauh di Mali, ternyata mereka bisa saling berbagi ilmu dengan memberikan kuliah mata kuliah gitu Kiai. Iya. Untuk itu marilah kita pada penghujung ini kita bersama-sama berdoa dengan terlebih dahulu kita membaca kalimat thayyibah wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istaghfiru rabbakum innallaha huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah rahmat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada Nabi-Mu Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah pula keberkahan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagi keluarganya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam serta keluarganya. Sungguh di alam semesta Allah Engkau lah yang maha termuji dan maha agung. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami yang menjadi pegangan hidup bagi seluruh urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami yang disitulah seluruh urusan kami. Dan ya Allah, perbaikilah urusan akhirat kami, sebab disitulah nanti kami akan kembali. Dan jadikanlah hidup kami ini sebagai media untuk menambahkan amal kebaikan, bertambah dan bertambah. Dan jadikanlah kematian kami sebagai media untuk menghentikan kemaksiatan dan kedaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati kalimatil Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih kita aturkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Habib Abdus Syakur MAG yang telah memberikan pencerahan kepada para pemirsa Jogja Istimewa TV, dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat dalam rangka untuk menuju akhirat yang insyaallah nanti kelak nanti, Allahumma amin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan acara ini. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah dan kita tetap menjadi umatnya Nabi Muhammad yang setia, dan kita bisa mengamalkan apa yang telah ditoladankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Pada penghujung acara ini, marilah kita bersama-sama kita tutup pengajian pejabat dan aparat dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah ini dengan bersama-sama kita melafalkan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.